Senja, rumah keluarga Dongfang diterangi dengan banyak lentera. Aula perjamuan dipenuhi dengan banyak makanan lezat yang berbau harum. Lan Yuge didukung oleh Tuan Dongfang perlahan mendekati kursi Tuan. Senyum anggun bermain di bibirnya sejak awal. Tak perlu dikatakan bahwa karena perawatan tubuh yang tepat, Lan Yuge masih terlihat semuda 20 tahun dan sangat cantik. Karena ini, dia segera menarik banyak perhatian. Tuan Dongfang tidak senang sama sekali. Dia meletakkan tinjunya di sisi ikat pinggangnya dan berdeham. Dia memelototi siapapun yang bahkan berani menatap istrinya dan mengejek dengan dingin. Wajah tuannya dipenuhi dengan kecemburuan. Sepertinya aku mungkin harus meminta pil peremajaan kecantikan dari cucu perempuanku untuk mencegah orang menatap istriku setiap kali kami pergi keluar. Mereka bahkan tidak peduli bahwa aku berdiri tepat di sampingnya. Itu hanya intimidasi yang tak tertahankan. Jika bukan karena campur tangan istrinya, dia akan mencungkil mata mereka sejak lama. Ordo kedokteran ada di sini untuk mengucapkan selamat kepada Nyonya Dongfang pada hari ulang tahunnya. Saat itu sebuah suara terdengar dari luar pintu. Guru Woyun mengangkat alis dan mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika dia melihat Rongsin memimpin sekelompok gadis saat dia memasuki ruangan, sedikit geli muncul di matanya. Rongsin dengan jelas memperhatikan Guru Woyun juga, tetapi dia tidak mengomentarinya. Dia terus berjalan ke depan sebelum mengepalkan tangannya dan berkata, "Selamat Nyonya Dongfang, pelayan, berikan hadiah Nyonya Dongfang." Selama periode waktu ini, dia telah mengumpulkan informasi tentang identitas Guru Woyun. Ternyata dia adalah tuan dari Balai 100 Ramuan, dan mendapat dukungan dari keluarga Dongfang. Tampaknya jika dia benar-benar berencana untuk membunuh wanita ini, itu tidak akan mudah. Dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda niat membunuh terutama di depan Lan Yuge. Bagaimanapun, Ordo kedokteran bukanlah tandingan keluarga Dongfang saat ini. Terima kasih Tuan Ordo Rongsin. Lan Yuge tersenyum tenang dan melambaikan tangannya. Pelayan, ambil hadiah Tuan Ordo Rongsin. Tuan Ordo Rongsin, silahkan duduk. Kemudian dia berbalik ke arah Guru Woyun yang duduk di sebelahnya. Gadis kecil, di mana Xiao Ye? Aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus, dan dia akan berada di sini setelah dia selesai. Guru Woyun mengerutkan kening. Aku bahkan belum melihat bayangan Xiao Ye selama beberapa hari terakhir ini. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuan, Nyonya. Lan Yuge baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba di sela. Dia dengan serius merajut alisnya yang indah dan bertanya, "Ada apa?" "Melapor ke Nyonya, Sekte Roh telah tiba untuk memberi selamat kepada Anda." Lan Yuge mengangkat alis. "Siapa perwakilan dari Sekte Roh?" "Tuan muda dari Sekte Roh, Gu Sengqiao." Guru Woyun segera bangkit ketika dia mendengar ini. Matanya yang jernih dan dingin diliputi oleh emosi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Matanya tertuju tepat ke langit malam di luar aula perjamuan, saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan.
Seng Qiao. Tuan Dongfang dan Lan Yuge terkejut pada saat yang bersamaan, kemudian wajah mereka menjadi sangat gembira saat mereka dengan penuh semangat mengarahkan perhatian mereka ke pintu. Kerumunan menyaksikan sosok tegas muncul di depan mata mereka. Mereka melihat seorang pria berjalan di bawah sinar bulan. Dia tampak sangat tampan dengan fitur pahatan. Matanya yang dingin dan gelap menjadi lembut saat melihat wanita berbaju hijau di depannya. Yuner. Guru Oyun dengan cepat melangkah keluar dari sisi Lan Yuge dan muncul di depan Gu Seng Qiao dalam sekejap, matanya bersinar dengan emosi. "Kakak, kamu sudah keluar." Gu Seng Qiao mengangguk saat tangannya yang kapalan membelai rambut Guru Oyun. Jumlah kelembutan dalam tatapannya sedalam laut, cukup untuk menenggelamkan seseorang hidup-hidup. "Aku mendengar tentang peristiwa yang telah terjadi sejak aku pergi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu harus menanggung begitu banyak selama waktu itu. Mulai sekarang, kakak akan melindungimu." Mata Guru Oyun berkilat kaget saat dia menatap pria di depannya. Dia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa pria ini sekarang berada di level kehormatan bela diri tingkat tinggi. Kemana dia pergi untuk meningkatkan level kekuatannya begitu cepat? Seng Qiao. Ekspresi Lan Yuge dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia menatap wajah tegas di depannya dan matanya dipenuhi rasa sakit. "Kamu terlihat seperti ayahmu, sangat mirip. Ketika aku melihat kalian berdua, hampir seperti Yuer dan Gu Tian muncul kembali sekali lagi." Gu Seng Qiao dengan lembut mengerutkan bibirnya. Ada ketegasan dingin di mulutnya. Setelah jeda yang lama, dia berjalan ke Lan Yuge dan Tuan Dongfang. Dia kemudian melemparkan dirinya ke bawah dan berlutut di lantai, berseru, "Kakek, nenek, cucumu telah tiba untuk mengunjungimu. Anak yang baik, tolong berdiri." Lan Yuge buru-buru membungkuk dan menarik Gu Seng Qiao dari lantai. Dia diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya saat dia menatap pria di depannya, tampak sangat senang. "Meskipun Yuer tidak lagi di sini, dia meninggalkan kalian berdua untukku. Aku sekarang puas." Tuan Dongfang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia menepuk bahu Lan Yuge dengan cara yang menghibur. "Jangan khawatir, bukankah Yuner mengatakan bahwa Gu Tian dan Yuer masih hidup? Suatu hari nanti, keluarga kita akan bersatu kembali. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sangat luar biasa." Lan Yuge tertawa pahit dan mendesah tak berdaya. Dia memegang Guru Oyun dengan satu tangan dan Gu Seng Qiao dengan tangan lainnya, dan berjalan menuju kursi Tuan, mendudukkan mereka di sampingnya. "Tuan dan Nyonya, kalian pasti sudah tahu cucu perempuanku Guru Oyun, dan ini adalah cucu laki-lakiku, Gu Seng Qiao." Kerumunan segera menjadi sensasi. "Kecuali kami salah lihat, pria berwajah muram ini tampak seperti tuan muda sekte dari Sekte Roh." Tuan muda sekte dari Sekte Roh adalah cucu laki-laki Lan Yuge. Tampaknya keluarga Dongfang telah meningkatkan prestise mereka. Tidak ada yang bisa memprovokasi mereka sekarang. Rong Xin mengepalkan tinjunya yang putih, saat kilatan jahat melintas di matanya seperti belati. "Ketika aku pertama kali mengetahui bahwa Guru Oyun adalah anggota keluarga Dongfang,
aku tahu bahwa membunuhnya akan sangat sulit. Sekarang Sekte Roh telah terlibat juga, ini akan membuatnya semakin sulit untuk melawannya. Jika aku tidak bisa membunuh wanita ini, aku tidak akan pernah bisa membunuh pelacur itu, Wei. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku harus menemukan cara untuk membunuh mereka berdua. Tiba-tiba dia merasakan sepasang mata mengawasinya. Rongsin buru-buru menarik niat membunuh di matanya dan berbalik menghadap Guru Oyun saat dia tersenyum. Guru Oyun melirik Rongsin dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Dia segera menarik pandangannya setelah itu. Sejujurnya, dia tidak perlu memperhatikan seseorang seperti Rongsin. Melaporkan kepada Tuan dan Nyonya, Tuan Istana dan Tuan Muda Pengadilan Neraka telah tiba. Sebelum kerumunan bisa tenang, pengumuman lain dibuat. Ketika mereka mendengar pengumuman ini, kerumunan segera meledak menjadi hiruk-pikuk. Kehadiran Gu Sengqiao dianggap sesuai harapan, bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Dongfang juga. Namun, agar Tuan Istana dan Tuan Muda Pengadilan Neraka secara pribadi muncul, dengan gelar bergengsi mereka, mengirimkan murid acak sudah lebih dari cukup. Kilatan jubah ungu muncul dari luar pintu, dan kerumunan menyaksikan seorang pria tampan perlahan masuk dengan seorang pemuda berusia 10 tahun di tangan. Sekelompok anggota mengikuti di belakang mereka. Lan Yuge buru-buru bangkit dan baru saja akan turun dan menyambut mereka, ketika Tuan Istana melambaikan tangannya dan menghentikannya. Nyonya Dongfang, tidak perlu upacara, ini adalah perayaan ulang tahunmu, dan aku di sini untuk memberikan penghormatanku. Tuan Istana tersenyum dan berkata, selanjutnya, aku ingin berterima kasih kepada Nona Gu karena telah menyelamatkan hidupku. Meskipun sebenarnya dokter hantu yang telah membersihkan racun darinya, dokter hantu itu juga berada di bawah Guru Oyun. Jika bukan karena Guru Oyun, dia tidak mungkin menyewa dokter hantu tidak peduli berapa banyak dia bersedia membayar. Tanpa disadari, kata-katanya menyebabkan beberapa pihak yang bodoh mengarahkan perhatian mereka ke Guru Oyun. Mata mereka berkilat dengan keheranan dan keterkejutan yang dalam. Tuan Istana, Anda terlalu baik. Lan Yuge tersenyum dan berseru. Ini hanya sesuatu yang harus aku lakukan. Jika bukan karena Nona Gu, aku pasti sudah mati sekarang. Tuan Istana berbalik ke arah Guru Oyun dan tersenyum. Nona Gu tidak hanya membantu Penatua Jiu dalam menyembuhkan tubuhnya yang sakit, memungkinkan dia untuk menerobos menjadi kehormatan bela diri, dia bahkan menarikku dari cengkeraman kematian. Jadi tentu saja, aku harus memberi hormat kepadamu Nyonya Dongfang. Sepertinya badai yang kuat baru saja menabrak ruangan, semua orang yang hadir menganga kaget. Penyakit Penatua Jiu sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang di ruangan ini. Itu adalah penyakit yang oleh setiap dokter di daratan dinyatakan tidak dapat disembuhkan. Namun entah bagaimana, dia berhasil menyembuhkannya dan dalam proses membantunya untuk menerobos ke peringkat kehormatan bela diri. Wanita ini, kelainan macam apa dia? Lan Yuge juga kaget, tapi dia tetap tenang dan tersenyum.
Anda pasti memiliki perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan Tuan Istana. Pelayan, tolong cepat dan tambahkan lebih banyak kursi. Ya. Tuan Istana tersenyum dan berjalan bergandengan tangan dengan Tuan Muda ke tempat duduk mereka, yang khusus disediakan oleh Lan Yuge. Setiap kali matanya tertuju pada Guru Oyun, tatapannya akan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia akan mengingat kebaikannya selama sisa hidupnya. Aku tidak berpikir bahwa Tuan Istana dari Istana Dunia Bawah Ametis secara pribadi akan muncul. Rong Xin mengepalkan tinjunya semakin erat, kukunya menancap di kulitnya tapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak dapat menerima kenyataan bahwa pelacur itu, Wei Yi, telah menang. Suatu hari aku akan membuat mereka benar-benar dikalahkan dan jatuh dari kasih karunia. Aku akan memastikan bahwa mereka menemui akhir yang tragis. Sebenarnya Guru Oyun dan Rong Xin tidak memiliki masalah pribadi satu sama lain. Namun Rong Xin sangat membenci Wei Yi sehingga bahkan Guru Oyun pun akhirnya terseret ke dalam dendamnya. Aku ingin tahu, apakah yang terhormat ini datang terlambat? Tiba-tiba tawa gila terdengar dari udara tipis. Sebelum ada yang bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka, mereka melihat sekelompok pria berpakaian putih turun dari langit dan berjalan ke aula besar. Berdiri di depan kelompok berjubah putih adalah seorang pria parubaya, ekspresinya dingin dan angkuh. Aura kuat yang memancar dari tubuhnya segera membuat semua orang di ruangan itu merasa tercekik. Ini kehormatan bela diri tingkat tinggi. Apakah dia Tuan Abadi dari alam abadi? Tanpa diduga, seseorang selain penguasa Istana Pengadilan Neraka telah muncul secara pribadi. Tuan Abadi dari alam abadi telah tiba juga. Astaga, keluarga Dongfang mendapatkan terlalu banyak rasa hormat. Mereka tidak hanya berhasil mengundang 3 otoritas besar, bahkan tokoh-tokoh paling penting pun berkumpul di sini malam ini. Gu Sengqiao dengan keras bangkit berdiri, matanya yang muram menatap pria yang tampak sombong itu saat dia berkata, "Tuan Abadi dari alam abadi, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan memberkati keluarga Dongfang dengan kehadiranmu. Sayangnya jika kamu berencana menyebabkan masalah di sini, jangan salahkan aku karena kurangnya sopan santunku." Tuan Abadi terkekeh pelan, matanya menyapu ke bawah sebelum akhirnya mendarat di wajah tampan Gu Sengqiao. Dia mencibir. Jika Tuan Sekte Roh ada di sini, dia akan memiliki wewenang untuk berbicara denganku. Sayangnya kamu tidak. Tuan Abadi melepaskan aura kehormatan bela diri tingkat tinggi, dan mengarahkan semuanya ke Gu Sengqiao seperti badai. Namun ekspresi Gu Sengqiao tidak berubah saat dia berdiri di bawah angin kencang. Wajah tampannya tetap muram seperti biasanya. Tuan Abadi sedikit terkejut, dia menarik auranya dan mengarahkan pandangannya pada Gu Sengqiao. Kehormatan bela diri tingkat tinggi. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan benar-benar menerobos ke kehormatan bela diri tingkat tinggi. Sekarang kamu memiliki semacam otoritas untuk berbicara kepadaku. Apa? Kehormatan bela diri tingkat tinggi. Kerumunan menjadi terkejut,
Kerumunan yang awalnya diam sekarang mulai saling berbisik pelan. Masing-masing dari mereka menyadari apa yang dimaksud dengan kehormatan bela diri tingkat tinggi. Tuan muda sekte dari sekte roh ini sebenarnya telah mencapai peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Ini berarti dia berada di level yang sama dengan Tuan Abadi dari alam abadi. Namun tampaknya Gu Sengkiao tidak menganggap penting kata-kata Tuan Abadi. Mata suram Gu Sengkiao menatap dingin pada wajah arogan Tuan Abadi. Cahaya dingin melintas di wajahnya yang tampan dan dipahat. Jika kamu di sini sebagai tamu, keluarga Dongfang menyambutmu. Tapi jika kamu di sini untuk menimbulkan masalah, maka sekte roh tidak akan tinggal diam. Hal yang sama berlaku untukku. Tuan istana dari istana dunia bawah ametis perlahan bangkit, senyum muncul di wajahnya yang tampan, tetapi kata-katanya lebih terdengar seperti peringatan. Keluarga Dongfang dapat dianggap sebagai penyelamatku. Jika kamu berpikir untuk menyentuhnya, istana dunia bawah ametis tidak akan pernah memaafkannya. Mereka semua telah mendengar tentang perseteruan antara Guru Woyun dan alam abadi, jadi tidak ada yang percaya bahwa Tuan Abadi dari alam abadi hanya datang ke sini hanya untuk memberi hormat kepada Lan Yuge. Jelas orang harus berhati-hati terhadap orang yang mencurigakan yang membawa hadiah. Mereka pasti berniat buruk. Tiba-tiba Tuan Abadi tertawa gila, tawanya menembus langit malam, dan dipenuhi dengan kesombongan yang tak terkendali. Rambut hitamnya yang bertinta menari-nari ditiup angin liar, ketika dipasangkan dengan tawa berlebihan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kalian berdua salah paham. Aku datang ke sini hari ini untuk menyampaikan salamku kepada Nyonya keluarga Dongfang, dan hal lainnya. Dia berhenti, mengarahkan tatapan tajamnya ke arah Guru Woyun yang tetap diam sepanjang waktu. Dia kemudian berbicara dengan cara yang meyakinkan. Nona Gu, kekuatan dan bakatmu sungguh mencengangkan. Aku datang ke sini sehubungan dengan masalah lain. Kalian semua tahu bahwa pertempuran antara daratan ini dan iblis akan segera tiba. Karena itu, aku di sini untuk mengundang Nona Gu untuk bergabung dengan alam abadi, sehingga kita dapat berdiri bersama dan memenangkan pertempuran berikutnya. Sebenarnya, karena Guru Woyun telah membunuh begitu banyak anggota alam abadi, Tuan Abadi sangat berharap dia bisa mengambil nyawa wanita ini. Namun pada saat yang sama, kehilangan seorang jenius sekalibernya akan sangat disayangkan. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Jika Guru Woyun setuju untuk bergabung dengan alam abadi, dia akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kalau tidak, wanita ini tidak akan selamat. Kamu. Wajah Lan Yuge pucat pasi, dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga gemetar. Jika Tuan Dongfang tidak berusaha menenangkannya, dia mungkin akan berakhir bermain tepat di tangan Tuan Abadi. Nenek. Gu Sengkiao menatap Lan Yuge dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik ke arah Tuan Abadi lagi dan berbicara kepadanya dengan suara yang agak muram. Adik perempuanku tidak akan pernah bergabung dengan alam abadi. Satu jawaban itu membuat pikiran Tuan Abadi terbang kembali. Gu Sengkiao. Ekspresi Tuan Abadi adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat.
dan cahaya dingin melintas di matanya yang angkuh. Aku telah menyebutkan ini sebelumnya, kamu hanya memiliki hak untuk berbicara denganku sekarang, tetapi kamu tidak memiliki hak untuk mengkritik atau mengeluarkan perintah kepadaku. Bahkan jika Tuanmu ada di sini, dia juga tidak akan layak. Alam abadi tentu saja menakjubkan, mereka tidak hanya mengancam generasi muda, mereka juga tidak mementingkan dua otoritas besar lainnya. Semua orang mungkin takut pada alam abadi, tetapi aku, Tuan Racun yang terhormat, tidak pernah takut padamu. Tiba-tiba tawa dingin dan menakutkan membelah langit malam, jatuh ke setiap telinga semua orang yang hadir. Di bawah cahaya bulan yang dingin, sesosok berpakaian jubah hitam muncul, pena tua yang diselimuti kegelapan turun dari langit. Wajahnya gelap dan menakutkan, namun meskipun senyum ada di wajahnya, sulit untuk mengubah kekakuan ekspresinya. Tuan Racun yang terhormat, apa yang dilakukan pria ini di sini? Kali ini, bahkan Tuan Dongfang dan Lan Yuge terkejut. Sementara kekuatan Tuan Racun yang terhormat tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya kuat dari 3 otoritas besar, dia masih cukup terkenal di daratan, terutama karena keahliannya yang sempurna dalam seni racun, yang benar-benar menakutkan. Namun, kali ini keluarga Dongfang tidak mengundangnya ke perjamuan, jadi apa yang dia lakukan di sini? Selanjutnya, dia tampaknya melindungi keluarga Dongfang. Yang Mulia Tuan Racun yang terhormat. Lan Yuge bangkit dan bertanya dengan sopan. Bolehkah aku bertanya bisnis apa yang Anda miliki dengan kami hari ini? Tuan Racun yang terhormat melambaikan tangannya, dan berjalan menuju Guru Oyun di depan mata orang banyak. Gadis kecil, kamu pasti telah membuat orang tua sepertiku mencari tinggi dan rendah selama ini. Sudah beberapa tahun, aku ingin tahu apakah kamu sudah membangun organisasimu. Tuan Racun yang terhormat tersenyum menakutkan. Aku telah menyebutkan ini kepadamu sebelumnya, bahwa jika kamu berhasil membangun organisasimu sendiri, aku pasti akan bergabung denganmu. Tuan Racun yang terhormat telah menyebutkan ini kepada Guru Oyun sebelumnya, dia telah mengukirnya dalam ingatannya. Lan Yuge tampak sangat terkejut, dia melebarkan matanya yang indah pada wanita yang duduk di sebelahnya. Yuner, apa artinya ini? Tanpa harus menyebutkan fakta bahwa Tuan Racun yang terhormat sudah menjadi kehormatan bela diri, hanya berdasarkan kepribadiannya yang aneh, dia biasanya akan menolak untuk menerima murid apapun, apalagi setuju untuk bergabung dengan organisasi seseorang. Namun dia sendiri telah membuat janji seperti itu, juga, itu untuk seorang wanita yang jauh lebih lemah dari dia. Terlepas dari berapa banyak rumor yang beredar tentang terobosan Guru Oyun ke peringkat kehormatan bela diri, apa yang orang dengar mungkin hanya desas-desus, tetapi melihat adalah percaya, mereka sama sekali tidak percaya pada rumor itu dan masih menganggap Guru Oyun sebagai kaisar bela diri dari 2 tahun yang lalu. Selain itu, terobosannya ke kaisar bela diri belum lama ini. Bagaimana dia bisa menembus kehormatan bela diri dalam waktu sesingkat itu? Ekspresi Rong Xin semakin buruk dari detik ke detik,
dia memusatkan tatapan jahatnya ke wajah elegan itu saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat di samping tubuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan api yang mengamuk di dalam jiwanya. Guru Oyun tersenyum tenang tetapi tidak berkomentar. Dia menoleh ke arah Tuan Abadi dan berbicara dengan suara yang jelas dan dingin. Maafkan aku pernah menolak tawaran dari alam abadi, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, aku tidak akan menyetujui persyaratanmu. Aku, Guru Oyun, tidak pernah rela melayani siapapun. Yang terpenting, bahkan jika alam abadi bisa melupakan semua yang telah aku lakukan pada kalian, aku tidak bisa melupakan kerusakan yang telah kalian berikan pada orang-orang di sekitarku selama tahun-tahun itu. Sejak saat Xiaoye mengalami koma, aku telah bersumpah bahwa alam abadi dan aku akan tetap menjadi musuh bebuyutan seumur hidup. Musuh bebuyutan? Kata-kata itu bergema di antara kerumunan, dan hanya menghilang setelah waktu yang lama. Beberapa keluarga yang berhubungan baik dengan keluarga Dongfang mulai menunjukkan kecemasan saat mereka terus-menerus melihat ke arah Lan Yuge, berharap mereka bisa meyakinkannya untuk menenangkan Guru Oyun. Bagaimanapun alam abadi terlalu menakutkan, bahkan jika Guru Oyun adalah seorang jenius, masih ada kemungkinan dia bisa berakhir sebelum waktunya. Bahkan jika kakaknya sekarang adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi dan tuan muda sekte dari sekte roh, dia hanyalah tuan muda sekte. Bagaimana mungkin sekte roh ingin menjadi musuh dengan alam abadi pada saat seperti ini? Pada saat itu, orang yang akhirnya ditinggalkan adalah dia. Gadis ini benar-benar tidak memiliki konsep tentang apa yang baik untuknya. Kerumunan menghela nafas pada pikiran itu, saat mereka menggelengkan kepala dengan putus asa. Mereka yang merindukan kejatuhan keluarga Dongfang, bagaimanapun, jelas bersukacita atas kemalangan mereka, terutama Rongxin. Dia memegang harapan tertinggi bahwa Guru Oyun akan benar-benar membuat marah Tuan Abadi. Begitu itu terjadi, dia bisa memanfaatkan tangan alam abadi untuk membantunya menyingkirkan bencana ini. Saat itu, gelombang langkah kaki seragam terdengar dari luar aula, segera menarik perhatian orang banyak. Apa yang sedang terjadi? Suara apa itu? Mengapa rasanya seperti kerumunan besar telah tiba? Ini. Begitu mereka melihat apa yang terjadi di luar, semua orang di kerumunan itu tercengang. Orang yang tak terhitung jumlahnya berjalan ke ruang perjamuan, semua berpakaian seragam. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat, dan lebih jauh lagi, peringkat terendah di antara mereka tampaknya adalah Raja Bela Diri. Itu, siapa orang-orang itu? Bagaimana aku tidak bertemu mereka sebelumnya? Jubah mereka terlihat agak aneh, namun sepertinya mereka bukan milik salah satu pasukan peringkat teratas. Selanjutnya, aku tidak bisa merasakan jajaran 4 pemimpin di depan. Mereka terlalu kuat. Aku bisa merasakan perasaan tercekik di antara mereka pada pandangan pertama. Kehormatan bela diri, tidak salah lagi. Keempatnya adalah kehormatan bela diri. Organisasi apa lagi yang mungkin berisi 4 kehormatan bela diri selain dari 3 otoritas besar? Semua orang tersentak, ketika mereka menatap kaget pada sekelompok orang yang baru saja memasuki ruangan. Lan Yuge berkedip dan menatap Dongfang Saus dengan bingung.
ZR, siapa orang-orang ini? Apakah kamu mengundang mereka? Dongfang Zhao juga terkejut. Dia menyapu pandangannya ke setiap wajah dalam kelompok itu sebelum tiba-tiba menyadari gelombang kejut yang berat menyebar ke seluruh fitur lembutnya yang seperti batu giok. Bukankah itu pengikut Yuner? Aku pernah melihat mereka di balai 100 ramuan sebelumnya. Aku pikir nama mereka adalah San Feng dan Moyu. Apa? Lan Yuge gemetar dan menatap Gu Ruoyun dengan bingung. Yuner, apakah ini orang-orangmu? Gu Ruoyun tersenyum, dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawahnya. San Feng dan Moyu adalah dua dari orang pertama yang dia ambil di bawah sayapnya. Mereka juga pelindung kiri dan kanan dari Sekte Iblis. Adapun 4 kehormatan bela diri sebelum dia telah membawa mereka dari tanah yang dibuang. Dia sekarang telah menggabungkan kota batu hitam dengan Sekte Iblis. Dengan demikian, mereka berempat sekarang adalah sesepuh dari Sekte Iblis. Dia telah memindahkan seluruh Sekte Iblis dari gunung itu ke Xiaohei. Tak perlu dikatakan bahwa kultivasi selama sebulan di dalam Xiaohei sangat efektif. Sekarang, semua orang telah menembus pangkat Raja Bela Diri. Itu juga berarti bahwa peringkat terendah di Sekte Iblis adalah Raja Bela Diri. Gadis kecil, apakah benar semua orang ini milikmu? Seluruh keberadaan Tuan Dongfang terkejut, jenggotnya berantakan dan keterkejutan di wajahnya sangat jelas. Dia hampir meraih Gu Ruoyun ke dalam pelukannya dan menciumnya. Ada 4 kehormatan bela diri di sini, bahkan orang-orang dengan pangkat sepertiku perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka setiap kali aku bertemu dengan mereka. Namun orang-orang kuat ini benar-benar melayani cucuku dengan sukarela. Itu benar. Gu Ruoyun mengangguk dan berkata, itu semua milikku. Hari ini aku meminta Sekte Iblis ke sini untuk menunjukkan kekuatanku kepada dunia. Pada awalnya orang banyak masih membuat tebakan liar. Sekarang setelah mereka menerima konfirmasi Gu Ruoyun, ekspresi mereka semua berubah menjadi luar biasa. Tuan Dongfang tertawa terbahak-bahak dan jelas menembus langit malam. Dia tidak pernah berpikir bahwa cucunya sendiri akan mampu mengubah dirinya sedemikian rupa. Jika lelaki tua dari keluarga Gu itu ada di sini, dia bahkan mungkin akan bunuh diri karena penyesalan. Bagaimanapun, Gu Ruoyun adalah kerabatnya juga, namun dia telah diusir oleh keserakahannya yang tak terpuaskan. Pada saat itu dia mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa gadis muda yang terus-menerus menerima pelecehan dan penghinaan keluarga Gu akan berakhir dengan pencapaian ini. Air mata mulai mengalir di mata lelaki tua itu saat dia tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menangis selama bertahun-tahun. Yuer, apakah kamu melihat ini? Baik putra dan putrimu ternyata sangat luar biasa, namun sayangnya kamu tidak dapat melihat ini. Lan Yuge juga tampak sedikit sedih saat dia menatap wajah wanita di sebelahnya yang agak familiar, namun sebagian besar datang dari rasa rindu. Jika Yuer ada di sini untuk melihat betapa luar biasanya anak-anaknya, dia akan sangat bangga. Sekte Iblis, apakah dia baru saja menyebut Sekte Iblis? Aku tahu tentang Sekte Iblis ini. Mereka mengatakan bahwa itu adalah organisasi yang tiba-tiba muncul 5 tahun yang lalu.
Pada saat itu mereka telah menggunakan 1 tahun yang singkat untuk membangun reputasi mereka. Banyak yang telah mencoba menemukan lokasi markas sekte iblis, tetapi semua telah gagal. Tetap saja, berapa umurnya 5 tahun yang lalu, dia seharusnya baru berusia sekitar 15 tahun, dan dia telah berhasil mencapai sebanyak ini. Mendengar ini, kerumunan mulai menghela nafas terus-menerus. Seorang gadis berusia 15 tahun sebenarnya telah berhasil mencapai level seperti itu. Sebagai perbandingan, mereka semua harus dianggap tidak berguna pada usia itu. Guru Woyun dengan tenang mengangkat sudut bibirnya, tetapi matanya yang gelap tetap jernih dan dingin. Aku akan bergabung dalam pertempuran melawan iblis sebagai tuan sekte dari sekte iblis, namun aku tidak akan pernah bergabung dengan alam abadi. Ekspresi Tuan Abadi tenggelam sekali lagi, dan pikirannya tidak terbaca. Tiba-tiba ledakan keras terdengar dan kekuatan yang sangat kuat datang dari luar aula, menyebabkan jantung orang banyak bergetar hebat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kejadiannya begitu cepat, sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat apa itu. Kali ini bahkan Guru Woyun terkejut. Dia merajut alisnya dan mengarahkan pandangannya sepanjang keremangan malam menuju halaman di luar aula perjamuan. Suara hewan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari luar pintu, terutama suara gerakan mereka di tanah, rasanya seperti gempa bumi dan menyebabkan semua orang di aula bangkit berdiri saat kepanikan dan ketakutan merayapi mata mereka. Segala macam binatang spiritual menutupi langit, membentuk massa padat dan menghalangi cahaya bulan yang dingin. Ada serigala, macan tutul, harimau. Mereka berlari liar menuju aula dari segala arah, menginjak-injak pepohonan hingga ke tanah. Gerbang utama benar-benar dirobohkan oleh serigala badai kemudian diinjak-injak oleh makhluk spiritual apapun yang mengikutinya. Bukan hanya anggota keluarga Dongfang, bahkan warga kota Dongfang pun ketakutan. Semua orang mengunci pintu mereka, sangat takut bahwa binatang spiritual akan memasuki rumah mereka. Rasanya seperti akhir dunia. Pada saat ini semua orang merasa seolah-olah dunia telah turun ke kehancuran. Ada begitu banyak binatang spiritual sehingga tampak seperti hampir semua binatang spiritual di daratan roh barat telah muncul. Gadis kecil, apakah ini juga yang kamu lakukan? Tuan Dongfang jelas telah menerima kejutan besar, matanya buru-buru menoleh ke arah Guru Woyun saat dia bertanya dengan gugup. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semua binatang spiritual di daratan roh barat. Apa? Jika ini bukan kamu, lalu siapa? Tuan Dongfang tampak seperti sedang panik, karena wajahnya yang sudah tua menjadi sangat pucat. Sudah selesai. Seseorang harus memiliki masalah untuk diselesaikan dengan keluarga Dongfang, dan akan menggunakan binatang spiritual untuk menginjak-injak kita ke tanah. Ada begitu banyak dari mereka, bahkan prajurit bela diri tingkat tinggi pun tidak bisa melawan mereka semua. Gu Sengqiao mengerutkan kening dan menarik Guru Woyun ke dalam pelukannya. Matanya yang suram menatap tajam ke arah binatang spiritual yang menyerbu ke arah mereka saat dia melepaskan aura kuat di dalam dirinya.
auranya meletus menjadi badai deras yang menyebabkan jubah hitamnya menari-nari liar ditiup angin. Gu Ruoyun. Ekspresi Rong Xin telah berubah menjadi warna yang sangat jelek, saat dia menatap tajam pada fitur tenang wanita itu. Aku tidak mengerti ini, bagaimana mungkin wanita ini masih begitu tenang dalam situasi seperti ini, apakah dia tidak merasa takut sama sekali? Bicaralah. Pernahkah kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi dan menyeret kami semua yang tidak bersalah bersamamu? Seluruh wajah Rong Xin terbakar amarah. Kami datang ke sini untuk memberi selamat kepada Nyonya Dongfang, bukan untuk mati. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri, tidak perlu menyeret kami bersamamu. Seketika semua mata menoleh ke arah Gu Ruoyun. Mereka yang sudah menyimpan dendam terhadap keluarga Dongfang tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti itu lewat, karena mereka semua mulai mengkritik. Aku tahu bahwa keluarga Dongfang tidak akan hidup harmonis untuk waktu yang lama. Terutama karena Gu Ruoyun ini sepertinya suka membuat masalah. Bukankah dia sudah cukup memprovokasi musuh? Seseorang jelas membencinya sampai ke tulang dan sekarang mereka ingin membasahi perayaan ulang tahun Nyonya Dongfang dengan darah. Betul sekali, jika aku tahu tentang ini, aku tidak akan pernah menghadiri perayaan ulang tahun omong kosong ini. Aku akan membuang hidupku sendiri di sini. Tuan Dongfang, kami masih memiliki beberapa hal lain untuk diurus, jadi kami akan pergi sekarang. Kamu dapat melawan binatang spiritual ini sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sekelompok orang bergerak untuk pergi saat mereka berbicara. Namun, mereka jelas tidak memiliki kesempatan untuk pergi sekarang. Banyak binatang spiritual telah mengelilingi seluruh kota Dongfang dari langit ke tanah. Mereka berkerumun bersama dalam kelompok besar, tetapi binatang spiritual berhenti maju begitu mereka mencapai rumah keluarga Dongfang. Binatang spiritual menatap orang-orang di depan mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Saat kerumunan mulai dipenuhi dengan keputusasaan, cahaya merah menyelimuti langit, sinar cahaya yang menyala bersinar begitu terang sehingga sepertinya menerangi seluruh daratan. Seekor naga api besar menyerbu melewati binatang spiritual dan muncul di hadapan mereka semua. Tubuhnya terbakar dengan api yang mengamuk, membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari api yang hidup. Itu mengeluarkan raungan yang menakutkan dan langit bersinar dengan warna merah darah yang cerah dan indah. Namun, ketika matanya tertuju pada orang yang berdiri di atas naga api, wajah Gu Ruoyun yang jernih namun elegan berubah menjadi heran. Rambut keperakan pria itu menari-nari di angin malam, saat cahaya dari nyala api memancarkan cahaya mempesona pada jubah merah darahnya. Pria itu berdiri diam di punggung naga api, fiturnya yang tak tertandingi membawa cahaya gelap namun mendung. Wajahnya tanpa ekspresi apapun namun dia tampak begitu megah, sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka. Dia memperhatikan keheranan di mata wanita di bawahnya dan dengan lembut menurunkan matanya yang jernih dan dingin. Tatapannya yang awalnya dingin dan haus darah kemudian melunak. Xiao Ye, apa yang kamu lakukan? Gu Ruoyun linglung. Apa yang orang ini lakukan? Mengapa dia membawa begitu banyak binatang spiritual ke sini?
Pria itu akhirnya menunjukkan reaksi ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia melangkah maju dan turun menuju halaman. 1 langkah, 2 langkah, dengan setiap langkah yang dia ambil, Guru Oyun merasa seolah-olah pria tampan tiada taraf itu hanya berjarak setengah darinya. Pada langkah ketiganya, pria yang berada di udara sekarang berada tepat di depannya. "Yuner, aku ingin memintamu untuk menikah denganku." Pria itu tersenyum, dan segala sesuatu di bawah langit tampak kehilangan warnanya. Senyum itu sangat indah tak terbayangkan. "Ini adalah hadiah pertunanganku untukmu. Apakah kamu menyukainya?" Guru Oyun linglung. Hadiah pertunangan? Apakah dia menggunakan semua binatang spiritual dari seluruh daratan sebagai hadiah pertunangan? Dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai tugas yang begitu besar. Karena itu, begitu pria itu berbicara, kerumunan menjadi sensasi sekali lagi. Sensasi ini melampaui sensasi malam lainnya. Saat mereka melihat binatang spiritual di depan mereka, mereka dapat melihat bahwa ada lebih dari segelintir dari mereka. Faktanya, pasti ada puluhan ribu binatang spiritual di sini. Ini mungkin semua binatang spiritual yang hidup di daratan ini, namun dia bisa memerintahkan mereka untuk datang ke sini. Kejahatan macam apa pria berambut perak dengan jubah merah ini? Dan yang paling penting, dengan begitu banyak binatang spiritual yang kuat di tangannya, dia telah memberikan semuanya tanpa berkedip. Ada banyak wanita yang belum menikah di tempat kejadian juga, ketika mereka melihat gerakan besar yang ditunjukkan oleh Qian Bei, hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Tentu saja, kecemburuan melahirkan kecemburuan. Mereka juga tahu bahwa di seluruh daratan roh barat, hanya seorang jenius seperti Guru Oyun yang mungkin bisa menerima kebaikan di mata pria ini. Orang lain bahkan tidak layak sedikit pun mendapatkan perhatiannya. Tuan Dongfang benar-benar terkejut sekarang. Setelah gelombang keterkejutannya, dia diliputi emosi. Matanya bersinar saat dia menatap binatang spiritual yang kuat di depannya. Namun, dia segera mengingat posisinya yang bermartabat dalam keluarga Dongfang. Tuan Dongfang berdeham dan memaksa dirinya untuk berpaling dari sejumlah besar binatang spiritual di hadapannya. Meski begitu, dia mau tidak mau ingin mengintip mereka sekali lagi. Gu Sengqiao mengerutkan kening ringan saat dia melirik pria yang berdiri di depan adik perempuannya. Ekspresinya tetap muram seperti biasanya. Selain Guru Oyun, tidak ada yang bisa membuatnya mengubah ekspresinya dengan cara apapun, terutama karena pria ini berusaha merebut saudara perempuannya darinya. Ekspresi Rong Xin sangat jelek pada saat ini, karena matanya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Namun, wanita manapun akan membuat perbandingan antara pria yang luar biasa dan suaminya sendiri. Jelas, suaminya sendiri tidak bisa dibandingkan dengan Qian Bei. Lebih tepatnya, dia jauh dari level ini. Oleh karena itu, dia cemburu pada Guru Oyun yang memiliki pria seperti ini di sisinya. Qian Bei berbalik ke arah binatang spiritual yang berkerumun di belakangnya dan senyum di wajahnya menghilang. Dia berbicara dengan suara suram. "Mulai sekarang dan seterusnya, dia adalah tuanmu." Seketika, para binatang spiritual di depannya berlutut dengan cara yang seragam. Semua binatang spiritual menunjukkan rasa hormat yang besar di wajah mereka dan menjawab bersama-sama.
Keinginan Anda adalah perintah kami Raja Berdaulat yang agung. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Anda Tuan, dan melayani Anda selamanya. Yuner. Qianbei berbalik menghadap Guru Woyun setelah membuat pengumuman. Wajahnya yang tak tertandingi melunak lagi saat dia tersenyum lembut dan berkata, "Ada banyak binatang spiritual di sini untuk kamu pilih. Siapapun yang kamu pilih akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Mereka akan melindungimu dengan nyawa mereka." Guru Woyun terdiam. Setelah jeda yang lama, dia berbalik ke arah pria berambut perak dan berkata, "Xiao Ye, apakah kamu pergi dari keluarga Dongfang selama berhari-hari karena kamu telah mengumpulkan ini?" Qianbei mengangguk dengan tulus. "Selama beberapa hari terakhir aku telah melakukan perjalanan ke 4 penjuru tanah untuk mengumpulkan binatang spiritual ini di sini, Yuner, maukah kamu menerimanya?" "Ya, aku mau." Guru Woyun tersenyum dan merasa sangat tersentuh. Qianbei tahu bahwa dia paling tidak memiliki pengaruh pada saat ini, karena itu, dia telah meluangkan waktu untuk mengumpulkan binatang spiritual dan memamerkannya dengan flamboyan di depan mata dunia. "Bagaimana aku bisa begitu beruntung bertemu pria seperti ini?" "Yuner, penerimaanmu atas hadiah pertunanganku berarti kamu bersedia menikah denganku." Qianbei tersenyum seperti anak kecil yang bahagia. "Karena kamu sudah setuju, kamu tidak bisa mundur sekarang. Ini." Guru Woyun menggosok hidungnya dan tersenyum lembut. "Tunggu sampai kita menemukan orang tuaku. Jika mereka setuju, maka aku juga akan setuju. Yuner, jangan khawatir, aku akan menemukan ayah dan ibu mertua. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu istriku dan membiarkan setiap pria tahu bahwa kamu adalah milikku, kalau-kalau ada yang mencoba mencuri mengintipmu." Setiap kali dia memikirkan Yenuo yang suka bergaul dengan Guru Woyun, Qianbei akan merasa sangat tidak senang. Dia bahkan akan berbicara dengan nada suara yang cemberut. Lan Yuge mengeluarkan batuk kering dan matanya yang indah dipenuhi dengan senyuman. "Karena Xiao Ye telah tiba, mari kita duduk. Perjamuan akan segera dimulai." "Tunggu." Guru Woyun tersenyum dan memotong ucapan Lan Yuge. "Tidakkah beberapa dari kalian ingin pergi? Aku memberi kalian izin untuk pergi sekarang." Setelah mendengar ini, sekelompok orang yang awalnya membuat keributan besar tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Mereka mengatakan hal itu karena mereka khawatir binatang spiritual akan melahap mereka seluruhnya. Namun siapa yang mengira bahwa makhluk spiritual ini adalah hadiah pertunangan untuk Guru Woyun dari pria berambut perak itu. Pada tingkat ini, kekuatan keluarga Dongfang hanya akan tumbuh lebih kuat dan mereka bahkan belum mulai menjilat mereka. Bagaimana mereka bisa tahan untuk pergi sekarang? "Kenapa? Bukankah kalian semua membuat keributan besar belum lama ini? Tapi sekarang kalian semua diam." Guru Woyun tersenyum dingin. "Mereka yang telah menyatakan niat mereka untuk pergi lebih baik pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan pernah bisa pergi sama sekali." Ketika mereka mendengar suara wanita yang jelas dan dingin, sekelompok orang saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan.
Aku akan memberi kalian semua satu kesempatan terakhir, tinggalkan tempat ini segera. Kalau tidak, ya, aku yakin makhluk spiritual ini pasti lelah dari perjalanan panjang mereka. Mereka mungkin sangat ingin memiliki kalian semua untuk makan malam. Suara Guru Oyun semakin jelas dan dingin. Keluarga Dongfang hanya akan menghibur teman-temannya. Kami tidak ingin ada orang yang bersekongkol melawan kami. Mendengar ini, binatang spiritual mulai bergerak. Mata mereka menatap dengan rakus dan kejam pada sekelompok orang yang sebelumnya membuat keributan yang monumental. Rongsin meluruskan jubahnya dan menatap Guru Oyun untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Ketika mereka melihat seseorang telah melakukan langkah pertama, yang lain dengan malu-malu pergi juga tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Lan Yuge. Melihat aku telah lama muncul, aku harus pergi juga. Tuan Abadi tersenyum dingin, dan meskipun dia berbicara dengan Lan Yuge, matanya tetap tertuju pada Guru Oyun. Selanjutnya, Guru Oyun, aku akan meninggalkanmu dengan peringatan ini, surga mengawasi kita. Setelah melakukan begitu banyak tindakan pembunuhan, kamu pasti akan dilemparkan ke neraka abadi suatu hari nanti, tidak akan pernah bereinkarnasi. Jalan keluar terbaik adalah bergabung dengan alam abadi dan bertobat. Jika tidak, ketika kamu mati, kamu akan menanggung siksaan yang tak ada habisnya. Setelah menyampaikan ini, Tuan Abadi juga berbalik dan pergi. Saat dia berbalik untuk pergi, Qian Beye mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang merah dan menakutkan. Tuan Abadi tidak merasakan mata pembunuh yang menatap tepat ke arahnya. Tentu saja, bahkan jika dia merasakannya, dia tidak akan peduli. Dalam sudut pandangnya, bahkan Tuan Sekte Roh atau penguasa pengadilan neraka tidak akan cocok untuknya. Di daratan ini, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Tuan dan Nyonya, biarkan pesta dimulai. Tanpa kehadiran kelompok tertentu itu, suasana hati Lan Yuge meningkat pesat. Dia menyapa para tamu lainnya dan berkata, "Ada satu hal lagi, keluarga Dongfang telah menyiapkan hadiah untuk kalian, dan akan memberikannya kepada kalian sebelum kalian pergi nanti." Para tamu yang tersisa akhirnya sadar dari keterkejutannya. Mereka percaya bahwa setelah perjamuan ini, nama Guru Oyun akan bergema di seluruh daratan dan Sekte Iblis akan segera menjadi kekuatan yang tak terbendung. Dengan begitu banyak binatang spiritual, bahkan 3 otoritas besar akan berada dalam dilema. Terlebih lagi, tunangannya adalah tipe orang yang mampu memimpin kelompok binatang spiritual ini. Jelas bahwa prediksi mereka akurat. Di akhir perjamuan, berita tentang segala sesuatu yang terjadi di keluarga Dongfang menyebar ke seluruh daratan. Meskipun peringkat sebenarnya Guru Oyun dalam kekuatan masih belum jelas, dia masih Tuan Sekte Iblis dan memiliki 4 kehormatan bela diri sebagai bawahannya. Bahkan Tuan Racun yang terhormat yang kuat secara pribadi telah meminta untuk bergabung dengannya. Namun, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa setiap binatang spiritual di daratan sekarang ada di telapak tangannya. Ini juga berarti bahwa Guru Oyun sekarang dapat dianggap setara dengan 3 otoritas besar. Kekuatannya mungkin tidak berada pada peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi,
Tetapi karena dia dapat mengandalkan begitu banyak binatang spiritual, dia sekarang telah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh 3 otoritas besar, kecuali mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Tapi bagaimana mungkin, bahkan jika seseorang mengesampingkan fakta bahwa dia adalah penyelamat dari penguasa istana pengadilan neraka, saudara kandungnya adalah tuan muda dari sekte roh, kedua otoritas ini jelas akan bersekutu dengannya, alam abadi saja tidak cocok untuknya. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, dengan tidak adanya pembuat masalah dari alam abadi, Guru Woyun menjalani kehidupan yang agak damai. Di rumah keluarga Dongfang, Guru Woyun sedang berdiskusi dengan Tuan Dongfang di ruang kerja, ketika seorang anak laki-laki tiba-tiba masuk dan mengumumkan. Melaporkan kepada Tuan, ada seseorang di sini untuk bertemu Nona Sulung. Tuan Dongfang mengerutkan alisnya. Siapa? Orang itu menyebut dirinya Xia Linyu, dia bahkan berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya telah keluar dari ruang kerja. Ketika Tuan Dongfang sadar kembali, Guru Woyun telah menghilang dari ruangan. Gadis bodoh ini. Tuan Dongfang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku bertanya-tanya siapa Xia Linyu ini baginya untuk menyebabkan reaksi yang luar biasa. Dia jelas tidak bertindak seperti ini ketika dia kembali ke rumah keluarga Dongfang. Tuan Dongfang tidak bisa tidak merasakan sedikit kecemburuan saat memikirkannya. Sesosok berdiri di halaman di bawah pohon willow, kilatan jubah hijau berkibar dengan lembut di bawah angin sepoi-sepoi. Pria muda itu tinggi dan ramping dengan tubuh ramping. Dia merasakan langkah kaki di belakangnya dan berbalik, matanya yang jernih bersinar dengan senyum. Kakak, aku di sini untuk menemuimu. Ketika Guru Woyun mendengar suara pemuda itu, dia memperlambat langkahnya dan menatap wajah lembut pemuda itu. Emosi yang tak terlukiskan menggelegak di dalam dirinya. Yuer, kamu kembali. Tiba-tiba dia tersenyum. Itu adalah senyum yang tidak seperti sikap dingin dan elegannya yang biasa. Di bawah sinar matahari, senyum ini tampak memancarkan cahaya hangat. Dia tidak bertanya di mana pemuda itu selama ini. Yang dia pedulikan hanyalah dia kembali dan itu sudah cukup. Kakak. Xia Linyu tersenyum lembut dan mata hitamnya seperti genangan air jernih. Aku telah mendengar banyak berita tentangmu selama beberapa hari terakhir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kakakku akan menjadi begitu luar biasa. Aku telah bekerja keras dalam kultivasiku untuk mengejar levelmu sehingga aku dapat melindungimu, tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku masih tidak dapat mengejarmu. Namun, pemuda itu mengangkat wajahnya yang halus dan matanya dipenuhi dengan senyuman. Kakak, kamu adalah pahlawanku dan kebanggaanku. Yuer. Guru Woyun tersenyum sambil mengacak-acak rambut pemuda itu. Wajahnya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam kehidupan kita yang lalu aku telah menyebabkan kematianmu karena ketidaktahuanku. Dalam kehidupan ini,
Aku tidak akan pernah membiarkan bahaya datang kepadamu. Kakak. Xia Linyu dengan lembut mengerutkan bibirnya, matanya terpaku pada wajah di depannya. Di masa lalu akulah yang menyeretmu ke bawah, tapi sekarang itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan pernah berakhir seperti ini. Saat itu aku adalah orang yang tidak berguna yang tidak dapat berkultivasi. Jika aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri pada saat itu, mungkin kakakku tidak akan mati juga. Jantungnya berdegup kencang memikirkannya, itu adalah perasaan yang menyiksa. Yuer, apakah kamu sudah kembali ke kota surga, ke rumah keluarga Xia? Guru Woyun sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya. Aku telah kembali ke rumah keluarga Xia beberapa hari yang lalu dan mengetahui bahwa kakak telah kembali ke rumah keluarga Dongfang, jadi aku segera bergegas ke sini untuk menemuimu. Sepanjang jalan aku mendengar banyak cerita tentang prestasi gemilangmu. Aku merasa sangat bangga. Xia Linyu tersenyum. Kakak, kapan kita akan kembali ke daratan puncak timur? Aku tidak sabar untuk menemukan bajingan Xia Ming dan membalas dendam kita. Xia Ming. Guru Woyun dengan lembut membelai dagunya dan tertawa tanpa suara. Segera, kita akan kembali segera. Setelah semuanya beres di sini, kita akan berangkat ke daratan puncak timur. Pada saat itu kita akan membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi di kehidupan masa lalu kita. Aku tidak tahu apakah Xia Ming dan Lu Chen akan dapat mengenaliku. Aku masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sini. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku bisa pergi dan menuju ke daratan puncak timur. Tuan Ordo, Anda sudah kembali. Di Ordo Kedokteran, Rong Xin baru saja melangkah masuk melalui pintu ketika dia disambut oleh banyak tokoh. Mereka berlutut di depannya dan berbicara dengan hormat. Bawahan Anda menyambut kepulangan Anda Tuan Ordo. Mendengar ini Rong Xin mengangguk, matanya menatap dan dia tersenyum dingin. Wu Xin, kumpulkan semua tetua. Aku punya instruksi. Ya Tuan Ordo. Wanita bernama Wu Xin yang berpakaian putih pergi dengan hormat. Rong Xin terdiam sesaat, sebelum menuju ke arah ruang pertemuan sesepuh tanpa berpikir lagi. Guru Woyun, aku tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, selama kamu membantu pelacur itu, Wei Yi. Aku akan menemukan cara untuk membunuhmu. Rong Xin mencibir saat dia memikirkan perjanjiannya dengan alam abadi. Tepat saat dia bergegas menuju ruang pertemuan, sesosok tampan muncul di depannya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihatnya dan berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendengar bahwa kamu telah kembali, jadi aku datang ke sini untuk melihatmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil bertemu pelacur itu, Wei Yi? Pria tampan itu tersenyum, tetapi ketika nama Wei Yi melintas di bibirnya, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bertahun-tahun yang lalu,
Jika bukan karena fakta bahwa Wei Yiyi adalah murid favorit Tuan Ordo Kedokteran Lama, aku tidak akan pernah merencanakan untuk membuatnya jatuh cinta kepadaku. Siapa yang mengira bahwa Wei Yiyi ini akan berubah menjadi wanita yang cemburu dan melarangku berinteraksi dengan wanita lain, jadi aku tidak bisa disalahkan karena mengkhianatinya. Tidak. Rong Xin menggelengkan kepalanya. Aku akan bertemu dengan para tetua untuk melawan Wei Yiyi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Wei Yiyi akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang begitu tinggi untuk tetap hidup, bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak hanya dia masih hidup, dia bahkan berhasil menyingkirkan racun dalam sistemnya dan kekuatannya telah kembali. Pria itu mencibir dan meludah dengan penuh kebencian. Namun Wei Yiyi yakin mampu mendapatkan bantuan keluarga Dongfang, tapi jadi apa, keluarga Dongfang mungkin tumbuh lebih kuat dalam kekuatan, tetapi mereka tidak mungkin melindungi satu bawahan. Minta saja keluarga Dongfang untuk menyerahkannya, mengapa membuang waktumu? Bibir Rong Xin melengkung menjadi senyum menghina, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan. Lin Jun, aku tidak berpikir bahwa kamu akan begitu bodoh bahkan setelah bertahun-tahun. Jika aku bisa membujuk keluarga Dongfang untuk menyerahkannya, apakah aku masih akan menunggu sekarang? Namun, aku punya ide lain tentang bagaimana kita bisa menyingkirkannya. Dia kemudian mengabaikan pria yang tampak malu dan menuju ke ruang pertemuan sesepuh. Lin Jun berdiri di belakang Rong Xin dan mengepalkan tinjunya, saat cahaya dingin melintas dengan jahat dari sudut matanya. Rong Xin, apakah kamu pikir kamu dapat mempermalukanku hanya karena kamu adalah tuan dari Ordo Kedokteran? Jangan lupa bahwa kita berdua adalah semut di tali yang sama. Jika kamu terus melakukan ini, jangan salahkan aku karena mengekspos semua yang telah kamu lakukan. Di ruang pertemuan tetua, semua orang berbisik satu sama lain dan terlibat dalam diskusi yang serius. Tiba-tiba pintu didorong terbuka, dan para tetua yang mengobrol menjadi terdiam ketika mereka melihat pasangan itu memasuki ruangan. Mata Rong Xin tampak tenang dan jauh, jubah putihnya membuatnya menyerupai peri yang melayang di kabut. Kerumunan menyaksikan saat dia berjalan masuk dan matanya yang bangga mengamati seluruh ruangan. Dia kemudian melangkah menuju kursi di depan ruangan, meluruskan jubahnya dan duduk. Pria tampan yang berjalan bersamanya duduk tepat di sebelahnya. Aku yakin bahwa setiap penatua di sini menyadari apa yang akan aku katakan. Ekspresi Rong Xin dingin dan jauh dengan sedikit kebencian. Kalian semua sadar akan peristiwa yang telah terjadi 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, murid favorit Tuan Ordo Lama, Wei Yiyi, telah membunuhnya demi harta karun dan lolos dari hukuman. Namun belum lama ini, aku telah bertemu dengannya. Seketika, para tetua terjun ke dalam sensasi. Wei Yiyi telah melarikan diri ke dunia luar dan telah menghindari hukumannya selama bertahun-tahun. Terlepas dari upaya terbaik mereka, Ordo Kedokteran tidak dapat menemukan keberadaannya. Mereka tidak pernah berharap dia menunjukkan dirinya pada saat ini. Tentu saja, saat Rong Xin berbicara,
Beberapa tetua dari generasi yang lebih tua mengerutkan alis mereka dengan ketidakpuasan. Tuan Ordo, selama kematian Tuan Ordo Lama, tidak ada bukti untuk mengatakan bahwa Wei Yi sebenarnya berada di balik pembunuhan itu. Tuan Ordo selalu sangat mencintainya, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Penatua Tianli benar, Wei Yi tidak punya alasan untuk membunuh Tuan Ordo Lama. Dia sudah akan mewarisi harta karun kedokteran, jadi mengapa dia ingin membunuhnya? Orang-orang yang berbicara adalah para tetua yang telah mengikuti Tuan Ordo Lama bertahun-tahun sebelumnya, dan juga orang-orang yang paling dipercaya oleh Tuan Ordo Lama. Karena itu, mereka menolak untuk percaya bahwa Wei Yi akan membunuh Tuan Ordo yang lama. Dia hanya tidak punya alasan untuk melakukannya. Rong Xin tersenyum dingin dan kilatan dingin melintas di sudut matanya. Lin Jun telah menyaksikan semua ini sendiri. Saat itu Lin Jun adalah tunangan Wei Yi. Dia tidak punya alasan untuk menjebak Wei Yi. Karena dia telah melihat itu terjadi dengan matanya sendiri, itu telah diverifikasi. Betul sekali. Mendengar ini, pria tampan di sebelah Rong Xin mengangguk, cahaya jahat melintas di matanya. Aku telah menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Wei Yi telah mengambil keuntungan dari kepercayaan Tuan Ordo Lama padanya dan meracuninya. Pada saat itu aku sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa Wei Yi akan melakukan hal seperti itu. Kenyataan dari semua itu adalah penampilan itu menipu. Dia sebenarnya adalah wanita yang kejam dan tanpa ampun. Bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatan wanita seperti dia. Dia telah membunuh Tuan Ordo tua yang pernah sangat mencintainya. Bisakah dia bahkan dianggap manusia? Wei Yi, jangan salahkan aku karena kejam. Aku seorang pria dan pria memiliki kebutuhan. Aku tidak dapat menahan rayuan dari murid perempuan lain dan memiliki hubungan dengannya. Namun kamu ingin melaporkan kejadian itu kepada Tuan Ordo Lama dan mengancam akan membatalkan pertunangan kita. Tuan Ordo Lama sangat mencintaimu, sehingga jika dia mengetahuinya, dia akan mengusirku dari Ordo Kedokteran. Jadi selama tahun itu, aku melakukan semua yang aku bisa untuk menarik perhatian Rong Xin, dan berhasil membentuk aliansi dengan wanita yang sangat ambisius itu. Kami tidak hanya berhasil meracuni Tuan Ordo Lama, kami juga menjebakmu untuk itu. Itu salahmu karena begitu naif tentang pria dan ingin menjadi satu-satunya wanita untukku selama sisa hidupku. Itu hanya mimpi idiot. Pria mana yang tidak ingin memiliki 3 istri dan 4 selir? Jadi bagaimana jika kamu adalah murid favorit Tuan dari Ordo Kedokteran? Kamu seorang wanita, dan pada akhirnya, sebagai wanita, kamu harus menutup mata terhadap hubungan pria dengan wanita lain. Kebencian di mata Lin Jun semakin dalam saat dia mengingat peristiwa masa lalu. Dia tidak pernah menganggap dirinya salah. Baginya, Wei Yi adalah satu-satunya yang bersalah. Di kursi para tetua, seorang tetua berpakaian putih membanting meja dan berdiri saat dia memelototi Lin Jun dengan marah. Lin Jun, jangan berpikir bahwa kami semua tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama beberapa tahun terakhir. Berapa banyak tindakan tidak murni yang telah kamu lakukan dengan banyak murid perempuan dari Ordo Kedokteran. Ketika beberapa murid perempuan tidak mau,
kamu memaksa mereka dan mengikuti mereka. Kami memilih untuk tidak menentangmu demi Tuan Ordo, tetapi kamu belum puas dengan keuntungan kecil. Sejujurnya selama ini aku tidak pernah percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Sekarang aku akan mencari Wei Yiyi. Aku ingin mendengar penjelasan pribadinya sebelum aku memutuskan apa yang harus dipercaya. Saat tetua berjalan keluar pintu, beberapa tetua dari generasi yang lebih tua juga bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka menyatukan tinju mereka dan membungkuk pada Rong Xin sebelum keluar. Tuan Ordo dan Wei Yiyi telah berbagi persaudaraan di Ordo Kedokteran. Pada akhirnya, dia menjadi skeptis terhadap kakak perempuan seniornya yang telah sedekat saudara perempuannya yang sebenarnya sejak kecil. Semua karena seorang pria. Ini terlalu mengecewakan. Mereka tetap berada di Ordo Kedokteran selama bertahun-tahun karena mereka ingin menemukan keadilan atas kematian Tuan Ordo mereka sebelumnya. Pada tingkat ini, Wei Yiyi adalah satu-satunya harapan mereka. Dia pasti tahu kisah sebenarnya di balik kematian Tuan Ordo lama. Hanya dengan begitu mereka dapat mengekspos agenda sebenarnya Lin Jun ke mata Tuan Ordo. Hentikan mereka. Ekspresi Lin Jun menjadi gelap saat dia mengeluarkan perintah dengan dingin. Seketika, para tetua lainnya bangkit dan berlari mengejar para lelaki tua yang sedang menuju pintu ruang pertemuan para tetua. Mereka tiba di ambang pintu seketika dan memblokir jalan keluar mereka. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, Tuan Ordo. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba suara cemas terdengar dari jauh di depan. Sebelum ada yang bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka, sesosok berlari masuk dan berbicara saat mereka terengah-engah. Tuan Ordo, para tetua, tolong selamatkan tuanku. Itu adalah seorang gadis muda dengan fitur murni dan halus. Dia terlihat berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Namun seluruh kepalanya basah oleh keringat, wajahnya pucat dan butiran-butiran besar keringat mengalir dari dahinya, matanya dipenuhi dengan teror dan kecemasan yang tak terbantahkan. Hati para tetua tenggelam. Mereka mengenal gadis muda di depan mereka. Gadis muda ini adalah murid Nan Xiao. Berdasarkan laporannya, ini berarti sesuatu telah terjadi pada Nan Xiao. Namun Nan Xiao adalah satu-satunya putri Tuan Ordo lama. Siapa yang tega menyakiti putri satu-satunya Tuan Ordo lama? Apa yang terjadi? Sebuah cahaya melintas di mata Rong Xin saat dia bertanya. Tuan Ordo, tuanku telah diculik, tolong selamatkan dia. Gadis muda itu menangis terseduh-seduh, sulit untuk tidak merasa kasihan padanya, dan semua orang yang hadir merasakan tarikan di hati sanubari mereka. Setelah mendengar kata-katanya, mereka juga mulai merasa sangat khawatir. Siapa yang berani menyentuh adik junior Nan Xiao? Rong Xin menyembunyikan emosi di wajahnya dan bangkit dengan ganas. Dia berbicara dengan tatapan dingin di matanya. Katakan padaku, siapa pelakunya? Siapa yang akan benar-benar mengabaikan Ordo Kedokteran seperti ini? Pada saat ini, gadis muda itu menundukkan kepalanya, dan karena itu, tidak ada yang memperhatikan kilatan rasa bersalah dan penyesalan singkat di matanya. Itu adalah Wei Yiyi,
Aku sebelumnya telah berpapasan dengannya ketika aku mengikuti Tuan Ordo ke Istana Dunia Bawah Ametis. Dia telah membawa pergi tuanku dan ingin memaksa Tuan Ordo untuk memberinya ordo kedokteran. Jika tidak, dia akan membunuh tuanku. Gelombang emosi yang rumit melintas di mata gadis muda itu. Ketika dia mengangkat pandangannya, matanya sekali lagi dipenuhi dengan air mata dan kecemasan. Penatua, Tuan Ordo, kalian harus menyelamatkan tuanku. Tuan, aku sangat menyesal, tolong maafkan aku kali ini karena aku tidak punya pilihan lain. Jika Anda berada dalam bahaya Tuan, aku pasti akan menyerahkan hidupku, tetapi Tuan Ordo telah menculik orang tuaku, jadi aku tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Meskipun orang tuaku telah meninggalkanku ketika aku masih kecil, dan itu adalah Anda Tuan, yang telah membesarkanku, mereka tetaplah yang telah melahirkanku. Dalam hatiku, orang tuaku adalah yang paling penting dari semuanya, bahkan Anda sebagai tuanku yang telah membesarkanku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Gadis muda itu menggigit bibirnya saat air mata mengaburkan pandangannya. Ketika dia melihat Rong Xin, rasa teror yang jelas terlihat di wajahnya, tetapi perlahan menghilang. Demi orang tuanya, dia harus melanggar hati nuraninya sekali ini saja. Wei Yi ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Wajah Lin Jun berubah pucat karena marah. Tuan Ordo yang lama telah memperlakukannya seperti putrinya sendiri, dan tidak hanya dia membunuhnya, demi mendapatkan kursi dari Tuan Ordo kedokteran, dia bahkan tidak akan menyayangkan putri Tuan Ordo yang lama. Adik junior Nan Xiao selalu memperlakukannya dengan baik di masa lalu, dan inikah cara dia membalasnya, dia lebih buruk dari binatang. Mengapa Wei Yi ingin menyakiti Nan Xiao? Para tetua dari generasi yang lebih tua masih menolak untuk mempercayainya. Mengetahui Wei Yi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu tidak percaya? Lin Jun mencibir. Apakah kamu tidak memahami logika di balik ungkapan seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama, tanpa memahami sifat aslinya? Penatua Tianli, aku tahu bahwa Wei Yi telah berada di Ordo Kedokteran sejak usia yang sangat muda, dan kamu telah membesarkannya hingga dewasa. Tapi masalah ini telah dilaporkan oleh murid adik junior Nan Xiao sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Murid kecil ini pernah diselamatkan oleh adik junior sendiri. Mengapa dia berbohong? Lin Jun benar, suatu ketika Nan Xiao mengalami bahaya, dan jika bukan karena gadis kecil yang mengambil pisau untuknya, Nan Xiao akan berakhir dengan luka yang cukup berat. Karena alasan inilah Nan Xiao lebih menyukainya. Jika Lin Jun yang membuat klaim ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Nan Xiao juga bisa dianggap sebagai ibu pengganti gadis kecil ini, jadi mengapa dia membuang nyawa tuannya sendiri untuk seseorang yang tidak melakukan kesalahan padanya? Ini tidak mungkin. Karena itu, para tetua yang telah menuntut untuk bertemu Wei Yi dibungkam, tidak yakin harus berpikir apa. Rong Xin tertawa dingin. Sekarang kalian semua harus tahu bahwa suamiku benar, Wei Yi benar-benar penjahat jahat. Namun Wei Yi saat ini berada di bawah perlindungan keluarga Dongfang. Kita tidak bisa mengalahkannya dengan tingkat kekuatan kita saat ini.
Karena itu, aku telah memutuskan untuk menggabungkan Ordo Kedokteran dengan alam abadi. Hanya alam abadi yang dapat membantu kita dalam balas dendam kita. Apa? Mendengar ini para tetua terkejut. Tidak, aku menolak ini. Tuan Ordo Lama telah berusaha keras untuk mengembangkan Ordo Kedokteran secara mandiri. Bagaimana kita sekarang bisa bergabung dengan organisasi lain? Aku tidak setuju dengan ini. Sejak Rongsin mengambil alih Ordo Kedokteran, dia telah mencoba menjilat dari alam abadi. Namun jika Ordo Kedokteran bergabung dengan alam abadi, mereka tidak akan lagi memiliki kebebasan sejak saat itu. Ini sama sekali bukan hasil yang mereka inginkan. Penatua Tianli, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Nan Xiao? Sebuah cahaya melintas di mata Rongsin. Adik junior Nan Xiao adalah satu-satunya hubungan darah Tuan yang tersisa. Bahkan jika kamu tidak ingin menyelamatkannya, aku tidak akan menyerah. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin menurunkan diriku dari Tuan Ordo menjadi bawahan orang lain? Semua ini demi adik junior Nan Xiao. Tuan telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang begitu besar. Bagaimana aku bisa menendang gigi dermawanku seperti Wei Yi? Aku akan membawa Nan Xiao kembali hidup-hidup bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku sendiri. Dia tahu bahwa jika dia mengusulkan agar mereka segera bergabung dengan alam abadi, dia akan dihentikan oleh orang-orang tua ini. Oleh karena itu, dia berkomplot melawan Nan Xiao dan mengalihkan kesalahan ke Wei Yi. Hanya dengan begitu dia bisa meyakinkan mereka. Para tetua terdiam sekali lagi ketika mereka mendengar ini. Memang, tidak ada hal lain yang lebih penting daripada kehidupan Nan Xiao sekarang, bahkan jika itu berarti menyerahkan seluruh Ordo Kedokteran. Jadi, pada akhirnya, Penatua Tianli menundukkan kepalanya dan bergumam dengan enggan. Semua akan diserahkan kepada keputusan Anda Tuan Ordo. Rongsin perlahan mengangkat sudut bibirnya, saat seringai menembus matanya dengan cepat. Lihatlah Wei Yi, tidak peduli berapa banyak orang tua ini menolak untuk percaya bahwa kamu akan melakukan dosa seperti itu, aku punya cara untuk membuat mereka percaya kepadaku. Adapun Nan Xiao, dia telah beroperasi melawanku dalam kegelapan selama bertahun-tahun, jadi sudah waktunya baginya untuk menghilang. Jangan khawatir, begitu kamu mati, aku akan menyuruh Nan Xiao menemanimu di neraka. Ini salahnya karena memiliki keberanian untuk melepaskanmu. Rapat selesai. Rongsin meludah, tidak mengatakan apa-apa lagi memikirkan hal ini. Dia kemudian keluar dari ruang pertemuan dengan seringai di wajahnya yang indah. Jelas, dia dalam suasana hati yang cukup baik hari ini. Lin Jun juga tetap diam, matanya beralih dari sosok Rongsin yang menghilang ke gadis muda gemetar yang berlutut di tanah. Matanya menjadi gelap. Rongsin benar-benar kejam, dia bahkan tidak akan membiarkan Tuan dan adik juniornya sendiri dari tindakan pengkhianatan yang kejam. Aku tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan berbalik dan menggigitku dengan kejam di belakang suatu hari nanti. Sepertinya aku harus mewaspadai wanita ini. Kalau tidak, aku akan berakhir seperti Tuan Ordo Lama, tidak menyadari bagaimana aku akhirnya mati.